Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seleka Safitri, NIM 2024-10-10-10-95. Saya dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan menjelaskan basis data yang ada di Lab Hasilkom dan Bengkel Honda Jaya Raya. Yang pertama, studi kasusnya, yaitu memberi nama relationship. Yang kedua, menentukan optionality. Yang ketiga, menentukan cardinality. Yang keempat, membuat LD. Dan yang kelima, membaca relationship menggunakan ERDIs. Yang pertama, ada di Lab Hasilkom. Pembacaan nama relasi. Lab dipimpin oleh kepala lab. Lab memiliki barang. Lab melakukan peminjaman. Lab memiliki asisten. Kepala lab pemimpin dari lab. Kepala lab memiliki asisten. Barang bagian dari lab. Barang terlibat dalam peminjaman. Barang berjenis jenis barang. UKM melaksanakan kegiatan. UKM memiliki anggota UKM. Kegiatan dilaksanakan UKM. Kegiatan terjadi peminjaman. Peminjaman terjadi di lab. Peminjaman melibatkan barang. Peminjaman terjadi adanya kegiatan. Peminjaman dilaksanakan oleh anggota UKM. Peminjaman diproses oleh asisten. Anggota UKM bagian dari UKM. Anggota UKM melakukan peminjaman. Asisten bagian dari lab. Asisten membantu kepala lab. Asisten bertanggung jawab atas peminjaman. Asisten terlibat sebagai penanggung jawab. Jenis barang terdiri beberapa barang, dan penanggung jawab dilakukan oleh asisten. Selanjutnya, optionality entity, lab dengan kepala lab. Lab wajib karena setiap lab harus ada kepala labnya. Kepala lab tidak wajib karena kepala lab tidak harus menambahkan nama lab. Lab dengan barang, lab tidak wajib karena tidak harus ada barangnya. Barang wajib karena barang harus tercatat milik lab mana. Lab dengan peminjaman, lab tidak wajib karena tidak harus ada peminjaman. Peminjaman wajib karena peminjaman harus ada nama labnya. Lab dengan asisten. Lab tidak wajib karena belum tentu harus ada asistennya. Asisten wajib karena asisten harus ada labnya. Kepala lab dengan asisten. Kepala lab wajib karena ada asisten yang membantu. Asisten wajib karena setiap asisten harus ada kepalanya. Barang dengan peminjaman. Barang tidak wajib karena belum tentu ada yang meminjamnya. Peminjaman wajib karena setiap peminjaman harus mencantumkan nama barang. Barang dengan jenis barang. Barang wajib karena harus ada jenisnya. Jenis barang tidak wajib karena barang tidak harus ada barangnya. UKM dengan kegiatan. UKM tidak wajib karena tidak harus ada kegiatan. Kegiatan tidak wajib karena setiap kegiatan tidak harus dari UKM. UKM dengan anggota UKM. UKM wajib karena UKM memiliki anggota. Sedangkan anggota UKM wajib karena setiap anggota UKM harus ada nama UKM-nya. Kegiatan dengan peminjaman. Kegiatan tidak wajib karena kegiatan tidak harus ada pada peminjaman. Peminjaman wajib karena peminjaman harus ada nama kegiatan yang dilakukan. Peminjaman dengan anggota UKM. Peminjaman wajib karena peminjaman harus menambahkan anggota UKM. Anggota UKM tidak wajib karena anggota UKM tidak harus melakukan peminjaman. Peminjaman dengan asisten. Peminjaman wajib karena setiap peminjaman yang bertanggung jawab adalah asisten. Asisten tidak wajib karena asisten tidak harus melakukan peminjaman. Asisten dengan penanggung jawab. Asisten tidak wajib karena tidak harus jadi penanggung jawab di sebuah lab saat terjadi peminjaman barang. Penanggung jawab wajib karena penanggung jawab dari asisten setiap lab. Yang ketiga, cardinality entity. Lab dengan kepala lab, one to many. One di sisi lab, many di sisi kepala lab. Cukup primary UID kepala labnya saja. Lab dengan barang, one to many. One di sisi lab, many di sisi barang. Harus menyertakan lab, cukup primary UID labnya. Lab dengan peminjaman, one to many. One di sisi lab, many di sisi peminjaman. Peminjaman harus menyertakan primary UID lab. Lab dengan asisten, cardinality one to many, one di sisi lab, many di sisi asisten. Harus menyertakan primary UID lab. Kepala lab dengan asisten, one to many, one di sisi kepala lab, many di sisi asisten. Harus menyertakan primary UID kepala lab. Barang dengan peminjaman, one to many, one di sisi barang, many di sisi peminjaman. Harus menyertakan primary UID barang. Barang dengan jenis barang, one to many, one di sisi barang, many di sisi jenis barang. Harus menyertakan primary UID barang. UKM dengan kegiatan.
one to many, one di sisi UKM, many di sisi kegiatan. Harus menyertakan primary UID UKM. UKM dengan anggota, many to many. Satu UKM bisa memiliki banyak anggota. Sebaliknya, satu anggota UKM bisa mengikuti beberapa UKM. Kegiatan dengan peminjaman one to many. One di sisi kegiatan, many di sisi peminjaman. Harus menyertakan primary UID kegiatan untuk melakukan peminjaman. Peminjaman dengan anggota UKM, one to many. One di sisi anggota UKM, many di sisi peminjaman. Harus menyertakan primary UID anggota UKM untuk melakukan peminjaman. Peminjaman dengan asisten, one to many. One di sisi asisten, many di sisi peminjaman. Harus menyertakan primary UID asisten untuk melakukan peminjaman. Asisten dengan penanggung jawab, one to many, one di sisi asisten, many di sisi penanggung jawab. Harus menyertakan primary UID asisten untuk melakukan penanggung jawab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ERD logikalnya. ERD logikal ini menjelaskan secara sederhana, seperti menjelaskan atributnya, primary UID-nya, secondary UID-nya. Nah, untuk notasi kaki gagak ini menandakan many, dan untuk satu ini menandakan one. Sedangkan garis putus-putus ini menandakan tidak wajib, dan untuk garis yang tidak putus ini menandakan wajib. Dan ini relational modelnya. Di sini menjelaskan secara rinci. Seperti ada tipe datanya, ada char, varchar, dan size tipenya. Seperti 10, 20, 100, atau 50. Di sini akan dijelaskan lebih detail lagi. Untuk selanjutnya, pembacaan relationship menggunakan ERD is. Saya akan mencontohkan lab dengan kepala lab. Setiap lab harus dipimpin oleh satu dan hanya satu kepala lab. Setiap kepala lab bisa memimpin satu atau beberapa lab. Dan saya akan mencontohkan lab dengan barang. Setiap lab bisa memiliki satu atau beberapa barang. Setiap barang harus bagian dari satu dan hanya satu lab. Yang ketiga, saya akan mencontohkan lab dengan peminjaman. Setiap lab bisa melakukan satu atau beberapa peminjaman. Setiap peminjaman harus terjadi satu dan hanya satu lab. Untuk selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan bengkel Honda Jaya Raya. Pembacaan nama relationship. Bengkel terdiri dari mekanik. Bengkel terdiri dari kasir. Mekanik jadi bagian bengkel. Mekanik terlibat atas transaksi penjualan. Mekanik melakukan proses servis. Kasir bagian dari bengkel. Kasir melayani transaksi pelanggan. Kasir memproses transaksi penjualan. Barang bagian dari jenis barang. Barang terlibat dalam transaksi penjualan. Jenis barang terdiri atas barang. Pelanggan dilayani oleh kasir. Pelanggan melakukan transaksi penjualan. Pelanggan juga meminta proses servis. Transaksi penjualan melibatkan mekanik. Transaksi penjualan diproses oleh kasir. Transaksi penjualan melibatkan barang. Transaksi penjualan juga melibatkan pelanggan. Transaksi penjualan mencantumkan servis. Servis diproses oleh mekanik. Servis diproses untuk pelanggan. Servis tercantum untuk transaksi penjualan. Selanjutnya, optionality. Bengkel dengan mekanik. Bengkel tidak wajib karena setiap menambahkan data bengkel tidak perlu mencatat nama mekaniknya. Mekanik wajib karena mekanik harus tercatat milik bengkel mana. Bengkel dengan kasir. Bengkel tidak wajib karena bengkel tidak harus ada kasirnya. Kasir wajib karena setiap kasir harus mencantumkan nama bengkelnya. Mekanik dengan transaksi penjualan. Mekanik tidak wajib karena setiap mekanik tidak harus terlibat dalam transaksi. Transaksi penjualan wajib karena setiap transaksi penjualan harus mencatat mekanik yang bertanggung jawab atas kendaraannya. Kemudian mekanik dengan servis. Mekanik tidak wajib karena mencatat mekanik tidak perlu mencatat data servis. Servis wajib karena melakukan servis harus tercatat siapa nama mekanik yang bertanggung jawab. Kasir dengan pelanggan. Kasir wajib karena setiap proses mencatat kasir harus menambahkan pelanggan. Pelanggan tidak wajib karena mencatat pelanggan tidak harus menambahkan data kasir. Kasir dengan transaksi penjualan. Kasir tidak wajib karena menambahkan data kasir tidak perlu menambahkan transaksi penjualannya. Transaksi penjualan wajib karena transaksi penjualan harus mencantumkan nama kasir. Barang dan jenis barang.
Barang wajib, karena setiap barang harus ada jenisnya. Jenis barang tidak wajib karena jenis barang tidak harus ada barangnya. Kemudian barang dengan transaksi penjualan. Barang tidak wajib karena barang tidak harus ada transaksi penjualannya. Transaksi penjualan juga tidak wajib karena setiap transaksi penjualan tidak harus ada barangnya. Kemudian pelanggan dengan transaksi penjualan. Pelanggan wajib karena setiap pelanggan harus ada transaksi penjualan. Transaksi penjualan wajib karena mencatat transaksi harus mencantumkan pelanggan. Kemudian pelanggan dengan servis. Pelanggan wajib karena pelanggan melakukan servis kendaraan. Servis wajib karena setiap data servis harus mencantumkan nama pelanggan. Kemudian transaksi penjualan dengan servis. Transaksi penjualan wajib karena harus ada nomor servisnya ketika menambahkan data penjualan. Servis tidak wajib karena melakukan servis pasti di akhir ada transaksi penjualan. Kemudian cardinality-nya, bengkel dengan mekanik, one to many, one di sisi bengkel, many di sisi mekanik. Harus menyertakan primary UID bengkel untuk mencatat data mekanik baru. Bengkel dengan kasir, one to many, one di sisi bengkel, many di sisi kasir. Harus menyertakan primary UID bengkelnya. Mekanik dengan transaksi penjualan, one to many, one di sisi mekanik, many di sisi transaksi penjualan. Harus menyertakan primary UID mekanik saja. Mekanik dengan servis, one to many. One di sisi mekanik, many di sisi servis. Harus menyertakan primary UID mekaniknya. Kasir dengan pelanggan, one to many. One di sisi kasir, many di sisi pelanggan. Harus menyertakan primary UID kasirnya. Kasir dengan transaksi penjualan, one to many. One di sisi kasir, many di sisi penjualan. Menyertakan primary UID kasirnya. Barang dengan jenis barang, one to many, one di sisi jenis barang, many di sisi barang. Setiap menambahkan data barang, perlu mencatat jenis barangnya, menyertakan primary UID kode jenisnya. Barang dengan transaksi penjualan, one to many, one di sisi transaksi penjualan, many di sisi barang. Setiap menambahkan data barang, perlu dicatat penjualan, harus menyertakan primary UID kode barangnya. Pelanggan dengan transaksi penjualan, one to many, one di sisi pelanggan, many di sisi transaksi penjualan. Di setiap menambahkan data penjualan, harus mencatat pelanggan dan menyertakan primary UID pelanggan. Pelanggan dengan servis, one to many, one di sisi pelanggan, many di sisi servis. Di setiap menambahkan data servis, butuh mencatat pelanggan yang melakukan servis, menyertakan primary UID. Transaksi penjualan dengan servis, one to many, one di sisi servis, many di sisi penjualan. Setiap menambahkan data penjualan, butuh mencatat nomor servis, menyertakan primary UID servisnya. Nah, ini adalah IRD-nya. Ini IRD local model. Untuk IRD local model ini dijelaskan secara sederhana. Seperti atributnya apa saja, dan primary UID-nya yang mana, dan secondary UID-nya yang mana. Nah, ini dijelaskan oleh logical model. Untuk kaki gagak ini menandakan bahwa ini many, dan untuk yang satu seperti ini menandakan one. Untuk garis yang putus-putus ini menandakan tidak wajib, dan untuk yang garis-garis tidak putus ini menandakan wajib. Dan ini untuk relational modelnya. Di sini dijelaskan lebih rinci lagi, seperti tabel kasir. Ada nomornya, ada tipe data char-nya, ada varchar, dan untuk size tipenya itu ada 10, ada 20, dan ada 50. Di sini dijelaskan lebih rincinya. Ada di sini nanti ada tanda P, ada tanda F, dan ada tanda U. Selanjutnya pembacaan relationship menggunakan IRDs. Saya akan mencontohkan bengkel dengan mekanik. Setiap bengkel bisa terdiri dari satu atau beberapa mekanik. Dan setiap mekanik harus jadi bagian satu dan hanya satu bengkel. Kemudian saya akan mencontohkan bengkel dengan kasir. Setiap bengkel bisa terdiri dari satu atau beberapa kasir. Dan setiap kasir harus bagian dari satu dan hanya satu bengkel. Kemudian saya akan mencontohkan mekanik dengan transaksi penjualan. Setiap mekanik bisa terlibat atas satu atau beberapa transaksi penjualan. Setiap transaksi penjualan
harus melibatkan satu dan hanya satu mekanik. Kemudian seperti mekanik dan servis. Setiap mekanik bisa melakukan proses satu atau beberapa servis. Setiap servis harus diproses oleh satu dan hanya satu mekanik. Jadi seperti itu pembacaan IRDIS. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.